Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Waalaikumsalam warahmatullahi ekonomi wabarakatuh. syariah. Welcome back to IEKI Talks, wadah diskusi inspiratif tentang isu-isu terkini dalam ekonomi dan keuangan Islam, membumikan teori, menggerakkan aksi. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Tamu yang jauh, Masya Allah. Dan Alhamdulillah dengan kesibukan beliau mau menyempatkan waktunya untuk berbagi diskusi dengan teman-teman Sobat Ekonomi Syariah dimanapun berada. Siapakah beliau? Nah, sebelum saya menyebutkan ya siapa tamu spesial itu, saya ingin memberikan sedikit clue. Beliau adalah seorang akademisi ya dengan gelar profesor dan beliau dari universitas yang cukup terkenal di Indonesia yaitu Universitas Erlangga, dan beliau juga memegang ataupun bertanggung jawab sebagai seorang koordinator dalam program doktoral ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Siapakah dia? Dia adalah siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Raditya Sukmana SEMA. Terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya untuk Alhamdulillah. bisa sharing dengan kita hari ini. Siap Mas Irsad, terima kasih nih Alhamdulillah. undangannya. Oh iya, saya lupa sebelum lanjut nih, saya lupa memperkenalkan bersama siapa sekarang kita ya. Perkenalkan, saya Irsyad dari program studi Ilmu Ekonomi Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia ya, dan sekarang bersama saya Profesor Raditya. Baik, alhamdulillah Prof, gimana Ya, kabarnya? alhamdulillah baik-baik. Sehat. Alhamdulillah. Ini ceritanya Pak Prof memang sedang ada di Bandung ataupun ada kegiatan, gimana nih ceritanya? Kok tiba-tiba ada di Bandung dan alhamdulillahnya bisa datang ke sini nih Prof. Gimana Iya, nih Prof? jadi saya saya udah hampir semingguan ada di Jawa Barat dan Jakarta terakhir ini karena memang saya ada riset tentang disabilitas kerjasama dengan salah satu kampus di UK. Mhm. Dan itu kami keliling ke kampus-kampus termasuk ke UPI juga. Nah, tadi pagi Oke, kita sudah mengunjungi Disabilitas Center yang ada di UPI. Dan baik. alhamdulillah ada waktu kosong. Nah, waktu kosong ini terus diajak podcast ya, mudah-mudahan bermanfaat lah. Insya Allah saya bersedia. Masya Allah, terima kasih sekali ya Prof. Sama-sama Mas Alhamdulillah Irsad. dari kesibukan Pak Prof ke sana ke sini ya Ya, masih bisa ingin meluangkan luangkan waktunya ya waktu. dengan untuk sharing bersama teman-teman sobat ekonomi syariah. Iya, Alhamdulillah. betul. Eh, nah, teman-teman semua ya kalau berbicara tentang Dr. Raditya ya, itu beliau ini pakar di ekonomi Islam khususnya perwakafan ya. Kalau teman-teman sobat ekonomi syariah ya cari googling deh ya terkait beliau, itu memang kepakaran beliau di sana. Seperti itu. Namun hari ini kita tidak berbicara ekonomi Islam nih Prof Oke, ceritanya. Dan kita juga tidak berbicara tentang wakaf nih. Nggak siap. apa-apa nih Prof nih Nggak ya. apa-apa, kita bicara ngobrol santai ya. Oke siap, kita ngobrol santai nih Prof. Iya, Tapi iya. kita masih relate mungkin dengan pekerjaannya Pak Prof ya Oke. sebagai seorang akademisi Ya, ya. ya, ya. Karena di wadah ini di IEK Talks kita salah satunya apa namanya mengangkat Ya, isu-isu semasa yang memang ada di masyarakat ataupun masyarakat. di media sosial. Siap. Nah ceritanya nih Prof, Ha-ha. beberapa hari kemarin ataupun minggu kemarin ada satu berita yang sedikit apa istilahnya mungkin memilukan ya kalau Ya, saya ya, ya. lihat ya. Kalau lihat dari sisi dunia akademisi ya, ada postingan seorang dosen nih Prof Ya. ya, seorang dosen yang katanya beliau itu lulusan dari Monash University, diundang ke salah satu event dan disandingkan dengan seorang influencer untuk Oke. memberikan materi ataupun sebagai narasumber. Iya. Nah, yang sangat disayangkannya itu Prof,
eh, si Panitia. si panitia yang sangat disayangkan, si panitia itu tidak begitu, mungkin bahasanya ya Prof, tidak begitu mengapresiasi si seorang akademisi ini Iya, Prof. iya, Seperti itu. Jadi si akademisi disandingkan dengan seorang influencer menjadi seorang pemateri, narasumber, namun iya, apresiasi yang diberikan tidak begitu, mungkin tidak begitu, apakah bisa disebutkan layak atau gimana gitu iya, Prof iya, ya, yang seorang influencer ini diberikan fasilitas yang baik fasilitas akomodasi, kemudian transportasi dan honor yang tinggi, sedangkan si dosen yang dari katanya lulusan Monash University ini, yang S3-nya dari Monash University ini, dia dengan gamblangnya di sosial media menyatakan saya hanya diberi 300.000 loh Prof. Seperti itu. Padahal nih Prof, iya. event mahasiswa ini adalah event yang berbayar. Dan Oh, ya berbayar, kemudian si mahasiswa ini sendiri mendapatkan sponsor. Seperti hmm, itu. Namun apresiasi yang diberikan ya seperti itu. iya, iya, iya. Iya. Nah, kira-kira Prof Raditya yang memang sebagai seorang akademisi ya, yang Masya Allah sudah berkecimpung lama sebagai seorang akademisi, saya ingin melihat ataupun mengetahui POV dari Ya, Prof Radit terkait isu ini. ya. Terima kasih Mas Irsad. Jadi ini kegiatan mahasiswa berarti yang diceritakan ya. Ya, Disinilah kemudian pentingnya ya bahwa kegiatan mahasiswa itu juga selalu berkoordinasi yang baik dengan wakil dekan di atasnya yang relevan, entah itu wadek berapa ya, yang kaitannya dengan kegiatan mahasiswa. baik. Untuk apa perihalnya? Perihalnya itu adalah untuk mengkomunikasikan hal-hal yang penting, ya. Hal-hal yang penting itu termasuk isu-isu itu, Mas. Mhm. Jadi kan nanti ada wakil dekan yang kemudian bisa ngasih pengarahan. Jadi mahasiswanya kemudian bisa update progres, Bu, kami sudah melakukan ini, anggaran kami sekian ya, yang kami undang orang ini, yang kami undang orang ini, kami rencanakan bahwa dari sponsor yang masuk, kemudian orang ini akan kami beri ini, orang ini akan kami beri ini. Kami masih mahasiswa Bu, kami belum tahu rate-nya berapa, Ibu sebagai Bapak ya, sebagai wakil dekan yang sudah pengalaman ini semua, kira-kira ini pantas tidak untuk kemudian kami berikan kepada narasumber tersebut. Nah, Baik. jadi jadi mahasiswa dalam ketua panitia ataupun panitianya itu dia tidak memutuskan sendiri ya, tetapi dia juga menimba pengalaman dari yang memang sudah pernah mengalami, ya saya kan wakil dekan dulu waktu masih mahasiswa dan jadi dosen dan sebagainya, mereka tahulah pantasnya itu orang ini berapa, rate-nya itu berapa. Wakil dekan dan semuanya itu kan kalau ngelihat misalnya wakil dekan, oh saya manggil orang ini untuk jadi kuliah tamu di sini misalnya gitu kan, ada rate-nya. Dan kemudian dari itu kemudian bisa jadi patokannya mahasiswa, oh ternyata segitu ya. Sehingga dalam hal ini sebetulnya yang untuk pelajaran ke depan ya, bahwa mahasiswa ketika akan memutuskan terkait hal-hal yang sangat sensitif, ada baiknya itu menimba ilmu dulu dari sekitar-sekitarnya gitu ya. Baik. Sekitar-sekitarnya, terus kemudian apalagi kalau kemudian dapat sponsor, ini dikasih yang tadi disebutkan 300.000 itu apakah nggak ada sponsor gitu ya. Iya, iya. Kalau ada sponsor kenapa dikasih 300.000 gitu Betul. ya. Jadi ini juga penting bahwa ada banyak pelajaran sebetulnya ya. Jadi pemahaman terhadap usaha yang telah dilakukan oleh influencer itu juga harus dihargai. Kuliah di Monash itu juga nggak gampang gitu ya. Betul, baik Prof. Kemudian kalau dia kasih seperti itu kan cuma hanya berapa Australian dollar saja. Iya. Mungkin hanya setara dengan dia nunggu di restoran sebagai waiter gitu sehari, Iya. maksudnya dia dapat mungkin lebih gitu. Masa iya yang skillnya dia itu cuma dihargai 300. Jadi dalam hal ini ketua panitianya itu makanya pentingnya kemudian ada pembina yang itu adalah dosen dan sebagainya itu supaya hal-hal itu bisa tidak terulang lagi atau bisa sewajarnya. Nah, seperti itu. Mestinya apalagi saya menduganya tadi adalah karena tidak dapat sponsor. Tapi karena dapat Hmm. sponsor, wah mestinya ya tidak seperti itu. Ya, Gitu ya, ya. ya, ya.
Jadi peranan supervisi ya Prof ya dan Betul. koordinasi antara siapa yang bisa meng-guide ataupun apa namanya memberikan arahan itu Ya. penting ya Prof ya. Ini kembali lagi pada penyelenggara itu target mereka sukses apa? Banyaknya penonton, uang banyak yang masuk, atau betul-betul ilmu yang benar-benar akan tertransfer pada audiens. Nah, ini dulu. Ah, yes, yes, yes. Ini jawab dulu I ini. see. Ya, 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 ya. Itu. Nah, kalau mau benar-benar ilmu yang tertransfer itu ya berarti profil seorang dokter apa yang tadi ya itu harus kemudian Pak, Bapak kami sangat berharap Bapak untuk bisa apa mengeluarkan semua ilmunya di Monash itu ya untuk kemudian bisa sharing seperti ini Pak. Kalau perlu ya nanti mungkin di awal dikasih gambaran gitu ya Pak. Bapak akan bicara berapa jam dan sebagainya, kami memberikan usulan kami honor adalah sekian. Baik. Mungkin itu akan lebih wise ya, lebih ini. Sehingga dan juga silahkan untuk kemudian merekanya, pembicaranya untuk bisa membuat keputusan gitu ya. Dengan honor segitu, effortnya dan lain sebagainya, dengan mempertimbangkan ya, mungkin ada opportunity cost lain dan lain Baik, sebagainya. iya. Tapi opportunity cost kan tidak harus, oh kalau saya mengajar di sana, lebih besar dan sebagainya. Tapi kan mungkin dia sudah, itu mungkin ya, saya nggak tahu hari dan sebagainya itu dia udah mengorbankan nggak sama keluarga misalnya. Baik. Udah jauh dari keluarga misalnya waktu keluarga itu hanya Sabtu Minggu terus kemudian diminta untuk bicara mengorbankan ya Sabtu Minggu tapi kemudian Hanya diapresiasi tidak semestinya gitu juga kan kasihan juga gitu ya. baik, baik. Berarti harus menentukan settingan goalnya pertama itu apa yang Iya ditargetkan ya Prof ya. betul, Seperti itu karena itu akan memberikan runtunan ataupun turunan ke yang lainnya. betul, iya. Ketika goalnya itu adalah audiens Mhm, targetnya, mhm. maka turunannya berarti tadi influencer yang didahulukan gitu Iya, ya. Oke, tapi kalau heeh, memang ilmu yang dicari, heeh, kepakaran yang dicari, maka itu betul. yang akan didahulukan. Iya, jadi mungkin Baik, saat itu ada baiknya lebih baik nanti kalau untuk yang dosen cari ini yang lain, cari momen yang lain gitu. Jadi itu full influencer saja misalnya seperti itu. baik, baik. Gitu. Namun ketika kita berbicara di konteks yang di luar kampus, Prof, Mm-mm. yang mana tadi middle management yang ada di universitas ataupun top management yang ada di universitas itu tidak berperan di sana, Prof. Nah, ini kira-kira Nah, wise-nya seperti apa nih iya, kira-kira menurut Pak Prof? eh iya, ini menjadi gini, middle management kampus ya, seperti Wadek tadi kan maksudnya wakil dekan ya. Ya, Em, tentunya dan pastinya dia tahu bahwa yang akan dikerjakan oleh mahasiswa di kelompok mahasiswa itu ya, organisasi mahasiswa itu, mereka akan keluar dengan nama institusi, membawa nama institusi. Sehingga harus dikawal betul ya, do don'ts-nya ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu baik. ya. Mungkin ada baiknya membuat semacam SOP begitu ya, membuat SOP Hmm, ya. Dalam progress reportnya mungkin wakil dekan akan duduk, coba kamu presentasikan progress reportmu, presentasi apa yang mau kamu lakukan, berapa sponsornya, komunikasi dengan siapa saja, cara komunikasi Anda bagaimana, terus kemudian siapa yang Anda hubungi, cara Anda hubungi siapa. Karena setiap dia ngomong ke orang lain yang mau diundang, Pak kami mahasiswa universitas ini Pak, kan nama universitas yang terbawa. betul, betul. Kalau omongannya salah dan sebagainya, yang pendengarnya, ini kampus ini kok mahasiswa ini diajarkan ngomong kayak gini sih. Ini siapa wakil dekannya? Baik. Siapa dekannya kena juga kan. Baik, iya. Terlepas tadi ya dari mau di dalam kampus ataupun di luar kampus, selama dia adalah mahasiswa tetap Iya, terikat dengan iya karena ada institusinya. nama kan ketika dia mungkin pakai jas kan ada logonya dan sebagainya ini dari kampus mana itu kan namanya kena juga. Nah, yang wakil Hmm, dekan, dekan itu juga harus selalu mengingatkan ya pada kelompok mahasiswa, organisasi mahasiswa itu bahwa mereka itu keluar membawa nama kampus. tuh dengerin nih teman-teman sobat ekonomi syariah ya di luar sana. Jadi kalau mau mengadakan kegiatan apapun ya, Nah, baik itu di dalam kampus, di luar kampus, satu harus ada koordinasi, begitu betul, Prof ya. betul. Kedua harus ada
supervisi, dan Betul. yang ketiga itu tetap menjaga nama baik kampus. Seperti itu ya Prof ya? Betul. Supaya Begitu. nanti kalau misalnya koordinasi sudah dilakukan ya, terus kemudian ada sesuatu yang tidak baik ya, nanti kan bisa diklarifikasi. Pak, saya ngomong kepada narasumber sudah sama persis dengan saya waktu dulu ketemu dengan Bapak dalam rangka Bapak suruh saya presentasi itu, saya ngomongnya sama Pak. Ya, jadi mahasiswa bisa agak sedikit defend gitu ya, karena apa? Oh sama Pak omongannya dengan yang saya omongkan begitu, nah gitu. Sehingga mahasiswa nggak terlalu disalahkan. Kenapa? Karena sebelumnya udah pernah ini ngomongnya sama dan sebagainya Baik, gitu. karena tadi udah ada proses koordinasi dan proses supervisi ya Prof. Baik. Betul. Namun kalau saya angkat lebih jauh lagi nih Prof ya. Iya. Tadi ketika kita berbicara konteksnya dalam dunia akademis ataupun kampus ataupun di luar kampus, sekarang kita mungkin jauh di apa namanya di luar ya Prof Ya. ya. Ketika kita membicarakan seorang akademisi ya dengan gayanya seperti itu Iya. ya, dan kemudian kita berbicara dengan seorang influencer Iya. dengan daya tariknya seperti itu Iya. ya, yang mana tadi terlepas tadi kata Pak Prof goal harus ditetapkan dan sebagainya, Iya. Iya. nampaknya dunia hari ini telah berubah Prof. Iya. Iya. Saya sambil Ya, minum ya. siap, baik. Dunia Iya. hari ini sudah berubah, Bro. Jadi Iya. sesuatu yang ilmiah itu dilihat sangat tidak begitu berharga mungkin ya. Iya. Dan yang mungkin Gen Z ataupun anak muda hari ini lebih melihat kepada hal-hal yang memang popularitas nih, Bro. Iya. Iya. Seperti itu. Nah, ini gimana menurut Pak? Gini, ini menarik nih ya, ini Iya. fenomena yang menarik dan kita melihatnya tuh begini, kita coba melihat dari sisi apa sih keunggulannya influencer. Mungkin keunggulannya influencer adalah bahasa komunikasi yang sangat baik, ya, Oke. gitu. Yang mungkin tidak terlalu dipelajari oleh para dosen. Para dosen itu, profesor itu belum tentu setiap ngajar dia akan langsung dipahami oleh mahasiswanya. Oke. Kalau profesor paham materi nggak, ya paham lah namanya profesor gitu kan. Tapi ketika dia mengajar apa langsung bisa dipahami oleh manusia? Belum tentu, karena ada bahasan lain. Apa itu? Deliverable. Cara dia mengkomunikasikan apa yang dia ketahui kepada mahasiswa. Nah, deliverable. Jadi cara dia menyampaikan. Cara dia menyampaikan itu sesuai nggak dengan target audiens kita? Oke. Kalau target audiens kita itu adalah umurnya sekian, dia sukaannya apa dan sebagainya. Kalau mau ceramah kita diapresiasi, kita yang harus mengikut kepada mereka. Oke. Jangan kita mengikut kepada maunya kita. Wah, nanti nggak cocok dengan ini, wah membosankan dan sebagainya gitu. Gitu. Jadi kalau kita ngomong kita harus tahu ya audiens kita siapa, sukaannya apa dan sebagainya. Bisa nggak kita nyari, misalnya kita ngambil materi tentang ekonomi gitu ya. Contoh-contoh di ekonomi itu bisa nggak kita buatkan contoh yang sehari-hari mereka rasakan. Sehingga ketika kita mengkomunikasikan dengan bahasa mereka, mereka langsung, oh gini toh. Nah, yang kamu lakukan konsumsinya, misalnya gitu ya. Nah, terus nanti kemudian bisa diselingi. Ini sebetulnya pembahasannya panjang. Kalau mau baca, kalau mau lebih dalam lagi, nanti Anda kuliah lagi di tempat saya, misalnya gitu. Tapi detail teorinya nggak usah diungkapkan di acara itu, karena itu kan sifatnya publik ya, apalagi ada influencer dan sebagainya ya. Dan influencer saya nggak tahu nanti akan ngerti nggak teorinya, mungkin kita yang ngerti gitu ya. Iya, betul. Gitu. Begitu Prof, karena kadang seorang influencer ini saya tidak tahu ya, dalam tanda kutip dia mungkin the way of delivernya bagus ya, tapi terkait fondasi keilmuannya, fakta, data yang dia disampaikan apakah betul-betul aktual atau tidak, itu terkadang dalam tanda kutip kita di antara percaya atau tidak percaya ya Prof. Namun karena tadi the way of delivernya memang luar biasa, orang tuh ketika ngedengar tuh langsung lebih mengiyakan influencer Prof daripada si seorang akademisi itu. Si dosennya ya itu harusnya ya agile itu dia bisa cerdik ya, gerak sini apa namanya, dia bisa bergerak dengan sangat mudah. Artinya begini, dia juga harus bisa
mengkombinasikan bahwa sebelah dia adalah influencer. Misalnya influencer bicara dulu, ya dia tentang sesuatu yang ya sesuai dengan kemampuan dia ya, tapi cara ngomongnya bagus dan sebagainya ya. Mungkin ketika dosen nanti dikasih kesempatan ya, dia akan ngomong tadi yang udah dijelaskan ini masalah gini-gini ya, itu sebetulnya ada pembicaraan yang agak panjang di balik itu misalnya gitu ya. Jadi disambungkan, tidak berdiri sendiri ya. Ya, ya, Jadi ya. itu sebenarnya ceritanya panjang sekali dan itu kalau mau bicara sejarah dan sebagainya nanti lihat YouTube saya misalnya gitu. Wah, ini harus juga si dosennya itu juga harus aware medsos. Aware medsos, berarti di satu sisi agar bisa equal antara si influence dan akademisi ini, si akademisi ini tadi harus aware medsos ya. Aware medsos. Kapasitas si dosennya juga harus memang ada isinya mungkin ya, Bro, ya. Betul, ya harus ada isinya. Itu teorinya begini. Nah, yang disampaikan influencer ini itu sebetulnya teorinya begini. Teori ini menarik loh. Ini ada perdebatan yang sangat panjang. Ini ngomong gini, sampai akhirnya begini. Kalau diungkapkan cerita, pasti didengar. Nah, oke, Prof. Ini kalau saya ngobrol dari POV-nya seorang dosen nih, Prof. Saya mau raise hand nih, Prof nih. Kan kita itu sudah banyak tugasan, Pak Prof. Tugasan A, B, dan C. Ya kan, Mahasiswa, administrasi. sebagai mahasiswa. Oh, sebagai dosen. Seorang dosen. Oke. Ini ketika berbicara, tadi kita kan berbicara tentang bagaimana mahasiswa nih, Prof. Sekarang sudah bergeser terkait bagaimana dosen mensikapi ya terkait adanya fenomena influencer lebih bisa menginfluen daripada si seorang akademisi tadi ya. Nah, tadi nampaknya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prof itu nampaknya sounds kepada saya is like an assignment, Prof. Enggak juga sebetulnya Mas. Karena dengan tugasan dan sebagainya, artinya kan kita harus menguasai the skill tugasan administrasi maksudnya. Dan yang lainnya, ya kan kemudian kita harus menguasai di sisi lain the art of deliver tadi. Betul. Jadi kan harus ada tambahan lagi untuk seorang dosen itu tadi jatuhnya. Nah, tapi begini Mas, kita Mas Isat, jadi gini, sebagai dosen ya teori pasti kita paham ya. Dosen kan bedanya dengan SMA yang kemudian menggunakan teori ya. Kalau dosen kan kemudian harus riset menciptakan teori ya, dan teori itu harus kemudian kita publicly kita sebarkan, kita soundingkan kepada masyarakat dan sebagainya gitu ya. Sebetulnya belajar komunikasinya itu kan ini pengalaman saya pribadi ya. Baik, Prof. Saya terus terang kalau bicara tentang bahasa komunikasi, ya saya itu melihat tokoh-tokoh yang hebat yang jadi presiden, kalau khusus saya sendiri itu saya banyak belajar dari Barack Obama. Oke. Ya, cara dia pidato. Dan yang saya banyak bicara, yang saya banyak pelajari ya, selain Barack Obama itu ini Apple. Yang sudah meninggal, Steve Jobs. Ya, Steve Jobs. Jadi dia punya semacam guideline ya. Kalau kamu mulai awal pembicaraannya itu mulai dengan cerita masa lalumu, pasti akan didengar. I see. Saya akan mulai dengan suatu cerita pengalaman saya. Langsung diem semua dengerin kan. Nah, mungkin itu akan lebih memegang masanya itu bisa lebih, kamu dengerin saya sekarang kan. Nah, jadi masanya dia nggak main handphone, nggak apa, tapi fokus pada ini. Nah, itu cara komunikasi. Jadi Barack Obama pertama detik-detik pertama ketika kita bicara itu bagaimana audiens itu bisa kita gapai. Yang nantinya pada selesai kita bicara dia akan apresiasi apa yang kita omongkan. Ya, Barack Obama itu waktu saya agak lupa ingat ya, waktu datang ke UI yang waktu dulu beliau masih presiden gitu kan. Ketika datang pertama gitu, halo apa kabar? Wah, dia mendekat kepada audiens. Betul. Apa kabar? Nasi goreng. Grab attention-nya dengan local Grab wisdom. attention gitu sehingga audiens tuh mengapresiasi, wah hebat nih. Orang Indonesia banget nih. Gitu. Jadi kemudian dia cerita gitu. Nah, engagement dengan komunikasinya dengan ini bagus sekali. Saya belajar banyak dari dia. Nah, itulah yang kemudian harus dipelajari oleh seorang dosen. Oke. Jadi itu sudah menjadi sebuah keharusan ya untuk seorang dosen, mau tidak mau bukan pilihan ya.
Ya kan kita harus publik bisa memahami apa yang tanggung jawab kita kan untuk menjelaskan ke publik bahwa harusnya begini. Nah, tapi harusnya begini itu tidak kemudian kaku seperti ya textbook begini, tapi kan lihat audiensnya siapa, Ibu bagaimana dulu waktu ini, Bapak bagaimana waktu ini. Nah, kemudian kita cocokkan dengan itu. Ini pengalaman, Mas. Maksud pengalaman itu nggak bisa kemudian sekali jadi langsung hebat gitu, enggak. Oke. Terakumulasi kemudian kita bisa ini. Sehingga ketika orang itu bisa mengkomunikasikan dengan baik, apalagi ditunjang dengan teori yang sudah sangat luar biasa, pelan dia akan mendapat apresiasi lebih daripada hanya sekedar mungkin influencer yang komunikasi yang udah bagus dengan teori yang seperti itu. Yang Gitu. terbatas tadi. Iya. Jadi dari sisi dosen sebenarnya positive thinking saja bahwa ini kesempatan saya untuk belajar komunikasi. Ini kesempatan saya untuk bisa tahu caranya, tahu bahwa influencer itu seperti itu. Berarti saya harus jadi influencer juga. Oke. Gitu. Jadi positif aja, main positif Yang main aja positif ya. gitu. Baik. Oke tuh teman-teman sobat ekonomi syariah ya, dimanapun teman-teman berada, termasuk untuk tips dosen-dosen mudanya nih ya seperti saya, ternyata the art of delivery ya, the art of delivery itu untuk seorang dosen sangat wajib sekali dipelajari Iya. begitu. Ada satu lagi yang penting, Mas. Oke, gimana tuh, Prof? Jadi dosen itu ada baiknya memang harus sering-sering komunikasi dengan publik. Ya. Yang paling sederhana memang mengaktifkan medsosnya. Itu yang paling sederhana. Dengan narasi-narasi yang memberikan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Baik. Awal saya itu baru, Mas, di medsos itu saya baru. Oke. Saya belum 5 tahun tuh belum. Ya. Baik. Ketika saya ngobrol dengan teman-teman medsos itu yang ngobrol gitu, saya nggak terlalu tertarik untuk kemudian bermedsos. Facebook ya paling gitu-gitu aja, saya IG, Prof. Radit juga gitu-gitu aja gitu ya. Tapi terus kemudian ketika saya ngobrol dengan tim medsos itu, dia tahu saya kan ya. Terus dia bilang ke saya, Prof kan sering keluar negeri bicara di depan aula besar dengan audiens banyak dan sebagainya gitu kan. Ya kenapa gitu. Siapa yang dapat manfaat waktu Prof bicara? Ya audiens di ruangan itu. Prof nggak kepingin. Itu mahasiswa yang ada di Surabaya saat Prof bicara itu, mereka kan nggak dapat benefit. Dia ada di Surabaya, mana tahu Prof bicara di Inggris, Prof bicara di Eropa, dan mereka kan nggak tahu. Apa Prof nggak kepingin mahasiswa Prof yang ada di Indonesia tahu apa yang Prof bicarakan saat di ini? Masya Allah. Terus maksudmu gimana? Nah gini Prof rekam, nanti kemudian kita aktifkan medsosnya supaya mahasiswa itu bisa tahu apa yang Prof kerjakan di luar negeri yang memberikan ilmu yang bermanfaat dari sekitar orang itu. Baru disitulah kemudian saya aktif medsos saya. Itu alasan fundamental ya. Betul. Kenapa sampai tadi Pak Prof menyampaikan terjun ke dunia medsos, media sosial. Iya. Luar biasa. Ilmu yang bermanfaat itu akan bisa dibaca oleh seseorang lain ketika kita menulis di buku, gitu kan ya? Buku terus kemudian dicetak berapa kali. Buku seperti Ibnu Sina itu sudah 700 tahun sampai generasi-generasi gitu ya. Nah kita itu nanti akan dikenal sampai berapa tahun ke depan. Buku-buku itu 700 tahun lama banget ya. Kita kalau nulis buku paling berapa lama sih itu kemudian akan dibaca generasi penerus kita? Iya. 10 tahun masih dibaca itu luar biasa Mas. Oke. Tapi kalau di medsos itu selamanya Mas. Benar Oke. selamanya. Iya. Orang yang masih hidup hari terakhir sebelum kiamat Iya. masih bisa lihat YouTube saya. Selama YouTube-nya tidak dibredel dan seterusnya. Iya. Gitu. Jadi kita memberikan manfaat karena kita aktif di medsos sampai dengan hampir ya hari kiamat. Oke. Gitu. Itu menjadi motivasi Prof untuk terjun ke dunia medsos meskipun mungkin tidak takut untuk kalah saing dengan Gen Z ya Pak Prof. Justru saya membuat Gen Z yang semangat juga itu saya positif. Insya Allah saya selalu positif thinking ya. Oke.
wah berarti saya harus juga bisa dengan sama seperti dia gitu. Oh, Tidak kemudian saya kalah. Prof punya apa tuh satu prinsip ataupun motivasi ketika ada sesuatu hal yang baru, Pasti ketika ada mereka bisa, positifnya. kenapa saya nggak bisa? Ya, lihat sesuatu yang jelek pasti ada positifnya nih, positifnya yang saya ambil. Meskipun itu dalam konteks Gen Z pun Pak Prof masuk juga ya. Oh iya masuk juga. Ah, Asal yang baik-baik ya, yang baik-baik. baik, ya, Masya Allah. Tapi ini Prof, berbicara tentang tadi kepakaran Pak Prof di ekonomi Islam, di wakaf, seorang akademisi, dengan masuk ke dunia medsos. Gimana caranya Pak Prof menuangkan hal itu semua dengan sesuatu yang unik yang bisa menarik audiens Prof? Karena dalam apa namanya pada umumnya ya Prof ya, ketika udah akademisi masuk gitu kan, apalagi berbicara ekonomi, apalagi masuk ke wakaf, itu kan aduh gitu kan, berat materinya. Berat kan. Gen Z hari ini kepengen ngeliat yang jingkrak-jingkrakan Prof, yang lebih banyak ditonton, ataupun yang nyanyi Velocity gitu loh Prof. Itu gimana Prof? Tipsnya mungkin agar tadi bisa mungkin akhirnya si seorang akademisi ini bisa equal juga seperti seorang influencer. Kalau akademisi meminta mereka yang tadi disebut jengkrat itu menyetop, kamu nggak boleh jengkrat, kan nggak mungkin. Betul Prof. Nggak mungkin seperti itu. Yang mungkin adalah kita memperbanyak video-video masukan-masukan baik di medsos supaya Gen Z itu bisa punya banyak pilihan. Jadi kitanya yang memperbanyak. Kalau kita yang minta mereka nyetop nggak bisa. Ya kitanya aja memperbanyak. Tinggal nanti tantangannya adalah gimana kita bisa membuat sesuatu yang membuat Gen Z itu tertarik. Kita itu harus selalu, saya juga ngobrol dengan medsos, tim medsos saya. Gimana caranya menarik. Tapi saya nggak mau hanya kemudian hiburan saja tanpa ada pelajarannya. Saya nggak mau. Saya udah bilang tim medsos saya. Ya. Saya harus ada sesuatu yang kemudian ada ilmu yang bermanfaatnya gitu. Kalau hiburan itu iya, tapi harus ada ilmu yang bermanfaatnya. Jadi kalau Anda lihat semua medsos saya itu insya Allah semuanya yang bermanfaat itu. Masya Allah. Termasuk saya kalau keluar negeri gitu ya, ada ilmu yang bermanfaat itu pasti saya akan ini. Pernah suatu ketika nanti bisa lihat di medsos saya ya, di YouTube saya. Waktu saya ke Jepang itu saya tinggal di rumah kawan gitu. Rumah kawan ada di dinding itu ada kalender. Tapi kalender bukan kalender biasa, itu kalender sampah. Kalender membuang sampah. Kalender membuang sampah. Jadi hari ini membuang sampahnya yang plastik. Hari ini membuang sampah yang kulit-kulit apa dari makan itu. Terus hari apa lagi yang apa dan sebagainya. Hari ini yang kalau harus yang plastik gitu ya. Si penghuni rumah di suatu apartemen itu hari itu harus buang semua plastik. Jangan dicampur sama yang lainnya. Karena yang lainnya misalnya dicampur gitu ya, nggak akan diambil sama orang Pemkotnya lah kira-kira. Gitu. Karena yang mereka nanti yang datang, orang pemerintah kota di kota itu di Yokohama saya. Terus kemudian ngambil barangnya, langsung akan di-recycle. Semuanya nggak plastik semua, jadi langsung di-recycle dan sebagainya gitu. Jadi ada peruntutannya gitu dan kita dan Pak Prof mengabadikan itu dalam segala terus saya wawancarai gimana kok seperti ini. Oh ya karena pemerintah Jepang fokus pada ini dan sebagainya. Nah itu pelajaran yang sangat penting. Iya, nih kawan-kawan sobat ekonomi syariah, baik teman-teman mahasiswa ataupun dosen-dosen muda, dari tadi ya Prof ini nyinggung-nyinggung media sosial beliau. Emang beliau ini punya media sosial ya? Seaktif itukah beliau? Ya, kalau teman-teman penasaran ya terkait media sosial beliau, bisa langsung dilihat saja ya. Ini media sosial Prof Radit ya, beliau ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook juga, ada ada Scopusnya juga ya, khusus untuk dosen-dosen muda mungkin ya. Untuk Scopusnya seperti itu, Masya Allah. Baik, menarik sekali nih ngobrol dengan Prof. Tak terasa ya, waktu sudah hampir setengah jam lebih kita berbicara ini. Mungkin
Ya, sekali lagi tadi terima kasih dan maaf mengganggu mungkin waktunya. Ya mudah-mudahan bisa bertemu lagi, ngobrol lagi, sharing-sharing lagi di hari-hari lain. Ya, hari ini kita berbicara tentang isu semasa. Mungkin lain kali ketika Prof. Raditya kesini lagi kita bisa berbicara tentang wakafnya, terkait kepakaran beliau, ataupun terkait konteks ekonomi Islam di Indonesia dan yang lainnya. Intinya stay tune teman-teman, kita akan ada lagi podcast-podcast yang menarik dari tokoh-tokoh ekonomi Islam ataupun yang lainnya. Nah, sebelum ditutup saya mau dengar closingnya dari Prof. Radit terkait isu ataupun fenomena yang tadi disampaikan. Silakan, Prof. Iya, saya lebih melihat ini ya, fungsi sebagai dosen saja ya, yang kemudian bisa memberikan manfaat pada sebanyak-banyak. Maka semua channel itu harus kemudian ya, baik itu apa namanya seminar, kemudian kita medsos, itu supaya jangan sampai ada waktu terbuang saya. Waktu terbuang yang kemudian kita sebenarnya bisa melakukan seperti ini gitu, kemudian kita nggak membuat. Makanya tadi ketika sore tadi ini saya nggak ada apa-apa juga saya langsung setuju gitu. Saya sayang 2 jam ini kalau saya diam saja saya nggak bisa, lebih baik ini lebih bermanfaat. Mungkin ini istilahnya dalam konteks media sosial wakaf darah loh ya. Bakal ilmu ya bro ya. Oke, Masya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih Prof. Raditya atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di kemudian hari. Sampai jumpa lagi Sobat Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener ya.